Nama saya Silviani, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 19 Tegal. Pada bulan Agustus 2024, saya bersyukur mendapat panggilan mengikuti PPG bagi guru tertentu setelah 15 tahun mengabdi sebagai guru. Program ini memberikan pengalaman baru dalam memanfaatkan teknologi. Materi yang dipelajari dalam PPG tidak jauh berbeda dari teknik mengajar di sekolah, dengan tambahan fokus pada metode pembelajaran sosial emosional (PSE) dan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. Selama PPG piloting ini, saya belajar tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui bahwa setiap anak memiliki kemampuan berbeda-beda dan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Selain itu, materi juga mencakup cara-cara mendukung anak-anak dengan tipe kepribadian unik, seperti anak yang hiperaktif atau yang sulit membaca. Pengalaman ini memperkaya cara saya mengajar, terutama dalam berkomunikasi dengan murid-murid yang memiliki karakter beragam. Dalam menjalankan tugas sebagai guru, saya menekankan pentingnya sosial emosional dan inklusi. Misalnya, siswa diberi tugas diskusi, ada yang cenderung mendominasi atau malah pasif. Saya, sebagai guru bahasa Indonesia, berusaha menjadi fasilitator yang ramah, menciptakan lingkungan di mana siswa merasa nyaman mengelola emosi dan berinteraksi dengan baik tanpa menyakiti perasaan teman. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena upaya saya menjadi guru profesional semakin dipermudah dengan mengikuti PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Saya berharap program ini dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, sehingga semakin banyak guru yang mendapatkan manfaatnya. Bagi lulusan PPG ke depannya, yaitu yang pertama jelas kualitas guru semakin baik. Yang kedua yaitu adanya terobosan atau inovasi baru khususnya dalam pendidikan di Indonesia yang diciptakan oleh guru-guru profesional melalui PPG. Harapan saya, guru-guru di SMP 19 Kota Tegal bisa lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar dari sebelumnya. Dan semoga bisa lebih bersabar dalam menghadapi permasalahan siswa-siswi SMP 19 Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mentari pagi, sinari negeri, melangkah ke depan membuka pintu. Mari simak dengan berseri sosialisasi PPG guru tertentu. Selamat siang Bapak Ibu sahabat PPG yang telah hadir di ruang streaming kanal YouTube Direktorat PPG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan setiap aktivitas.
Senang sekali saya Raisa Diamanta Kalila dapat menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam webinar sosialisasi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berjumpa secara daring pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa para narasumber pada webinar siang hari ini. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Bapak Temu Ismail, SPD MSI. Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Ferry Maulana, SPD MED, Bapak Tony dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen, Bapak Nafis Khairul Huda dari Kepala Subtim Kerja Data Informasi dan Sesditjen Paudikdasmen, Bapak Nazarudin dari Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Danang Wahyu dari tim SIM PKB. Selanjutnya, sapa hormat kami kepada Bapak Sesditjen, Bapak Direktur, para pimpinan UPT Ditjen GTKPG, BBGTK, BGTK, KGTK, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, serta perwakilannya. Juga tidak lupa Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan guru-guru hebat dari semua jenjang dan juga hadirin yang kami banggakan. Selamat datang dalam webinar sosialisasi seleksi administrasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025. Bapak, Ibu, sahabat PPG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, telah meluncurkan program pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025 pada 8 Mei 2025 yang lalu. Pada hari ini sudah dibuka seleksi administrasi program pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025. Seleksi administrasi ini memiliki tujuan untuk memastikan calon peserta dapat memenuhi dokumen dan persyaratan administratif dalam mengikuti PPG bagi guru tertentu tahun 2025, sehingga dapat memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya mari kita simak laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Ferry Maulana, SPD MED. Kepada Bapak Ferry, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Raisa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Yang kami hormati, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati, para Kepala BBGTK, BGTK, dan juga KGTK. Yang kami hormati, para narasumber dari rekan-rekan di Pusdatim, tim Dapodik, tim SIM PKB, tim Info GTK, Kemendikdasmen, serta seluruh guru hebat yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menghadiri dan membersamai kegiatan sosialisasi seleksi administrasi TPG bagi guru tertentu tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu disampaikan dan juga kami laporkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada calon peserta, yaitu guru-guru, kepala sekolah, unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan pemangku kepentingan lainnya,
terkait pelaksanaan seleksi administrasi bagi guru tertentu tahun 2025. Melalui sosialisasi ini, calon peserta seleksi dan juga stakeholder yang terkait dapat mengetahui dan memahami alur pelaksanaan seleksi administrasi. Diharapkan calon peserta dapat melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa seleksi administrasi pada tahun 2024 lalu sudah ada sekitar 489.000 calon peserta PPG guru tertentu yang memenuhi persyaratan dan secara bertahap akan dipanggil untuk mengikuti PPG pada tahun 2025. Sementara itu masih ada sekitar 314.000 guru yang saat itu belum memenuhi persyaratan, sehingga akan menjadi potensi sasaran seleksi administrasi saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, peserta seleksi administrasi bagi guru tertentu tahun 2024 dan tahun 2025 ini yang nantinya memenuhi persyaratan akan menjadi peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dengan sasaran sekitar 800.000 orang yang akan dilaksanakan secara bertahap. Proses seleksi administrasi telah terintegrasi secara digital melalui sistem aplikasi diantaranya Dapodik, SIM PKB, Info GTK, Sivil, dan PDDikti. Hal ini guna memastikan bahwa semua proses itu bisa dilaksanakan dengan mudah, dengan transparan dan akuntabel. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sasaran calon peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu guru yang mengajar pada satuan pendidikan formal, kemudian guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional pamong belajar, dan guru peralihan jabatan fungsional pengawas, serta penilai. Nah, Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat seleksi administrasi diminta untuk segera melakukan pengecekan syarat kelayakan data melalui aplikasi pendaftaran di SIM PKB melalui akun masing-masing, kemudian juga pengecekan kesesuaian dan keakuratan data melalui laman Verval PTK, lalu pemutakhiran dan validasi data pada aplikasi data pokok pendidikan Dapodik, serta verifikasi dan validasi ijazah melalui laman Info GTK. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu sekalian, panduan penerimaan seleksi calon peserta PPG guru tertentu tahun 2025 telah diunggah dan dapat diakses melalui laman resmi Direktorat PPG, yakni https://ppg.dikdasmen.go.id. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada para guru dan operator sekolah untuk selalu melakukan pemutakhiran data Dapodik demi peningkatan kompetensi dan karir guru, serta mendukung kelancaran program-program di Kemendikdasmen, khususnya dalam persiapan seleksi administrasi bagi PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Oleh karena itu, pelaksanaan webinar ini sangat penting agar Bapak Ibu dapat memahami dan mengikuti serangkaian alur seleksi dari awal hingga akhirnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari Pusdatin, Setdijen Paudasmen, Setdijen GTKPG, dan tim SIM PKB, serta semua pihak terkait, terutama dari rekan-rekan Direktorat PPG. Dalam kesempatan ini, kami mohon perkenan Pak Sesdijen GTKPG mewakili Ibu Dirjen untuk memberikan sambutan dan arahan pada webinar sosialisasi seleksi administrasi bagi PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ferry atas laporannya. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru untuk memberikan sambutan dan arahan kepada Bapak Temu Ismail. Disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Profesi Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, Provinsi atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Balai, BBGTK, BGTK, dan kantor GTK, unit pelaksana teknis di lingkungan Dijen GTK PG, Bapak Ibu rekan-rekan narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, yang mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya wajib kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kesempatan kita untuk mengikuti kegiatan sosialisasi seleksi administrasi pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025. Senang kali ini kita dapat bersilaturahmi walaupun secara daring bersama-sama untuk mengupayakan kaitan dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Semoga usaha ikhtiar kita semua menjadi pijakan yang kuat dalam langkah mewujudkan cita-cita besar pendidikan bermutu bagi semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jika kita merujuk melihat pasal pengaturan di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2025, pada pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tentunya proses sertifikasi guru untuk memenuhi ketentuan tersebut telah berjalan secara bertahap. Tetapi kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, data pada tahun 2023 masih sekitar 1,6 juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Namun, kini jumlah tersebut secara signifikan berkurang. Dan saat ini tersisa kurang lebih 1 juta guru yang belum tersertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik, yang rencananya kita akan lakukan di tahun 2025, dan tentu harapan kita akan selesai di tahun-tahun berikutnya, sehingga seluruh guru di Indonesia memiliki sertifikat pendidik. Nah, data yang ada saat ini, Bapak sekalian, kurang lebih yang memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik ada kurang lebih 800.000 guru. Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, tentunya kita menginginkan pelaksanaan PPG guru tertentu dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya dimulai dengan seleksi administrasi bagi guru tertentu di tahun 2025 yang akan kita mulai tanggal 27 Mei 2025. Proses seleksi administrasi saat ini lebih mudah, lebih sederhana, agar semakin banyak guru yang dapat mengikuti PPG guru tertentu dan memperoleh sertifikat pendidik tanpa mengurangi standar dan kualitas yang ditetapkan. Hal ini merupakan upaya
Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam memberikan kesempatan kepada semua guru yang ini persyaratan dan belum pernah mengikuti program sertifikasi pendidik atau belum memiliki sertifikat pendidik untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru. Selain itu, kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Ditjen GTKPG di tahun 2025 dalam proses seleksi administrasi di tahun ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Guru tentang kesesuaian kualifikasi akademik atau bidang tugas atau mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu dengan bidang studi pada program studi PPG-nya. Memastikan bahwa guru yang mengikuti PPG dapat berasal dari latar belakang kualifikasi akademik S1 atau Diploma 4 yang tentunya sesuai ataupun satu bidang tugas mata pelajaran, kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Jika Bapak Ibu guru memenuhi atau mengalami kendala, mungkin seperti kesalahan dalam pemutakhiran dapodik atau keterlambatan pemutakhiran yang dilakukan saat ini terkait dengan beberapa hal, mungkin SK penugasan. Nah, Bapak Ibu guru harus melengkapi dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Administrasi Pangkal atau Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan, baik itu kabupaten kota, provinsi, atau ketua yayasan bagi guru yang ada di satuan pendidikan atau sekolah swasta. Yang ketiga, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru yang mana terbit di akhir tahun 2024, maka akan dilakukan seleksi administrasi untuk pelaksanaan PPG pada tahun 2025 bagi guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain, seperti dari penilik, dari pamong belajar, yang kurang lebih sekitar 6.000 orang. Tentunya ini sudah dilakukan penyesuaian atau pengangkatan dalam jabatan fungsional guru secara administrasi. Proses dan waktu seleksi administrasi bagi peralihan jabatan fungsional tadi akan diinformasikan lebih lanjut tentunya. Yang berikutnya, Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa pelaksanaan seleksi administrasi ini dilakukan secara daring dan melalui sistem yang terintegrasi, sehingga Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat dapat segera melakukan verifikasi dan validasi data pendidik tenaga pendidikan melalui sistem SIM PKB yang selama ini mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi. Dapodik serta melakukan verifikasi validasi ijazah melalui laman Info GTK. Itulah beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan keterkaitan dengan proses seleksi administrasi untuk nantinya bisa dilakukan di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya proses pelaksanaan baik mulai dari seleksi administrasi, nanti saat pelaksanaan pemanggilan, saat pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu, tidak bisa kami lakukan sendiri di pusat. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Pendidikan, unit pelaksana teknis di bawah Kemdikbuddasmen, dan seluruh tentunya komponen unsur yang berpartisipasi dan mendukung yang telah berpartisipasi selama ini dan ke depannya. Kami juga mohon dukungan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan yayasan tentunya penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaan seleksi administrasi pendidikan profesi guru tertentu di tahun 2025. Tentunya tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya tidak bisa berjalan dengan baik proses seleksi administrasi tersebut.
Bapak sekalian yang kami hormati, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga program ini Bapak Ibu guru semua yang telah memenuhi persyaratan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraannya melalui sertifikasi guru, sehingga bisa lebih fokus dalam memberikan layanan pembelajaran, pembimbingan yang bermakna kepada murid. Hal ini merupakan komitmen Kemendikbudrismen untuk menuntaskan sertifikasi bagi seluruh guru yang ada. Selain itu, Bapak sekalian, dapat juga kami sampaikan sama-sama kita menjaga keamanan, kelancaran terkait dengan proses, baik itu mulai dari seleksi administrasi PPG guru tertentu, saat nanti mungkin pemanggilan, saat nanti proses, sampai nanti pelaksanaan PPG dan juga uji kom akhirnya, tentunya kita berharap semuanya menjaga integritas sebagai guru dengan berlaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2025. Yang berikutnya tentunya kami sampaikan bahwa proses ini semuanya tidak ada pungutan biaya. Semuanya dibiayai oleh negara dan gratis semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dan sama-sama kita jaga bahwa pelaksanaan proses seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2025 tidak dipungut biaya. Nah, demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Seandainya ada hal-hal yang Bapak Ibu dalam pelaksanaan seleksi administrasi memenuhi atau mungkin mengalami kendala, silahkan menghubungi kontak person, helpdesk, dan juga layanan konsultasi daring dari Direktorat PPG pada laman ppg.dikdasmen.go.id. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya pesan kepada Bapak Ibu semuanya, baik Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu dari UPT, dan seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi administrasi, semangat menjadi guru profesional dan sejahtera. Guru adalah sebuah profesi yang mulia, yang terhormat, profesi yang dapat melukiskan masa depan Indonesia. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. Mentari pagi menyinari semesta, embun menetes di ujung bunga. Seleksi administrasi PPG telah dibuka untuk guru sejahtera, pendidikan bermutu bagi semua. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum, Om Santi, Om Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Sesditjen GTKPG kami haturkan atas sambutan dan arahannya. Baik, Bapak Ibu sahabat TPG, memasuki acara selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang dipaparkan oleh para narasumber. Langsung saja mengawali sesi materi kami persilakan Mas Tony untuk menjelaskan tentang verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kepada Mas Tony kami persilakan. Ya, terima kasih. Sudah jelas, Mbak ya, suara saya, Mbak? Sudah, Pak. Ya. Izin, Mbak, host, saya belum bisa share screen ya. Baik, Pak, mohon ditunggu sebentar. Apakah sudah bisa share screen, Pak? Ya, sebentar, Mbak ya. Ya, sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Izin, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony dari Pusdatin, Kemdikdasmen. Selamat siang juga kepada Bapak Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Direktur PPG,
Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau yang mewakili, Kepala BPGTK, BGTK, KGTK, dan Bapak Ibu sekalian yang dari BPMP, kemudian Bapak Ibu narasumber dari tim Dapodik, dari SIM PKB, tim Info GTK, Kemdikdasmen, serta Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Ya, pada siang hari ini saya akan berbagi ya Bapak Ibu sekalian terkait tentang verifikasi dan validasi data pendidikan. Ya, mungkin saya awali dari proses alur data gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini secara gambaran besar eh, kita memperoleh data dari sumber data dari satuan pendidikan yang diinput melalui aplikasi Dapodik yang dikelola oleh Sedijen Podasmen gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian data dikirimkan dari Sedijen, kemudian nanti intervensi kita ada di poin nomor 2 yaitu verifikasi dan validasi. Kemudian dari data yang sudah divalidasi ini akan digunakan oleh pendaya guna program pembangunan dan pembinaan. Nah ini secara gambaran besarnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang kita kelola, data yang diinputkan oleh operator sekolah, Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan. Ini tata kelolanya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi dibagi dari menjadi 6 sub ekosistem. Yang pertama sub ekosistem terkait dengan entry data, transaksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah integrasi. Yang ketiga adalah verifikasi dan validasi. Kemudian yang keempat adalah ekosistem pengelolaan data induk. Yang kelima adalah pendaya guna program untuk eksternal dari Kemdikdaspen. Kemudian yang keenam sub ekosistem pendaya guna program pembangunan yang ada di internal. Nah, sumber data ini berasal dari 3 sumber data ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Dapodik, EMIS yang dari Kemenak, kemudian yang ketiga adalah PDDikti. Kemudian data ini akan diintegrasikan melalui Pusdatin karena data ini akan dialirkan, akan diintegrasikan melalui Pusdatin sebagai wali data. Kemudian data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi ini ada beberapa data yang akan divalidasi. Yang pertama adalah satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, badan penyelenggara satuan pendidikan atau yayasan, kemudian wilayah. Nah, dari entitas data ini nanti akan membentuk data induk pendidikan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi data induk pendidikan ini nantinya yang akan didayagunakan, yang akan digunakan sebagai data awal atau sumber data program pendidikan, baik di internal Kemdikdasmen maupun dari eksternal Kemdikdasmen gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah pembagian peran. Nah, ini khususnya untuk yang terkait dengan verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ada 4 peran gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Pusdatin, ini nanti untuk proses pemadanan dengan data kependudukan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Dinas Pendidikan, ini nanti akan membantu melakukan perekaman PTK guru dan tenaga kependidikan untuk yang negeri. Kemudian approval perekaman PTK baru untuk swasta, kemudian yang terakhir adalah approval SDM. Ini untuk khusus untuk ke sini saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang peran yang ketiga adalah yayasan atau badan penyelenggara gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita butuh peran badan penyelenggara untuk melakukan perekaman atau entry data PTK baru.
Kemudian yang terakhir adalah satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan di sini adalah sumber data dari seluruh entitas ini ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dari satuan pendidikan inilah nantinya yang akan melakukan pemutakhiran. Nah, untuk pengelolaan di Pusdatin gitu ya Bapak Ibu untuk dapat mengakses layanan-layanan verbal yang ada di Pusdatin ini dapat harus terregistrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu di dalam jaringan pengelolaan data kependidikan di Pusdatin. Nah, pengelolaan ini ada di laman SDM. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola data pendidikan di satuan pendidikan, dinas pendidikan, kemudian dari yayasan gitu ya, badan penyelenggara ini harus terdaftar terlebih dahulu di laman SDM. Alamatnya ada di https://sdm.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan registrasi gitu ya, langsung saja ada di menu registrasi di satuan pendidikan, ini khusus untuk sekolah atau satuan pendidikan. Ini formulir yang disajikan gitu ya untuk melakukan pendaftaran. Jadi syarat-syaratnya yaitu adalah email aktif ini nanti untuk konfirmasi email, kemudian nomor ponsel yang aktif ini untuk kita dapat berkomunikasi antar operator pendidik sekolah atau operator dinas atau pusat juga bisa melakukan komunikasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kode registrasi. Ini untuk syarat mutlak gitu ya untuk dapat melakukan registrasi. Kemudian yang terakhir adalah surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah nama atau identitas Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan, ini khusus untuk pengelola di satuan pendidikan adalah operator sekolah. Ini data Bapak Ibu sekalian akan kita padankan dengan Dukcapil gitu ya Bapak Ibu untuk proses registrasi ini. Jadi itu adalah syarat mutlak untuk dapat melakukan registrasi. Nah, ini untuk dinas. Di sini dinas juga sama Bapak Ibu ya. Yang dibedakan adalah kode referral yang tadi di sekolah adalah kode registrasi. Kalau di dinas ini menggunakan kode referral. Nah, kode referral ini dapatnya dari mana? Kode referral ini bisa didapatkan dari operator admin instansi dari operator dinas masing-masing gitu ya, atau dari Pusdatin nanti bisa komunikasi dengan rekan-rekan Pusdatin untuk dapat mendapatkan kode referral. Kemudian yang selanjutnya dari yayasan ini sama Bapak Ibu sekalian. Untuk formnya juga sama, identitas itu penting gitu untuk kita padankan dengan Dukcapil. Kemudian kode referral. Nah, kode referral ini didapatkan dari admin dinas pendidikan kabupaten kota. Jadi yang membedakan antara dinas pendidikan dengan admin yayasan gitu ya, itu uh, terletak dari yang menerbitkan atau yang mengenerate kode referral untuk operator yayasan ini. Kode referral hanya didapatkan dari operator dinas pendidikan kabupaten kota. Jadi kalau yang tadi dari dinas pendidikan itu bisa didapatkan dari admin dinas masing-masing, admin instansinya masing-masing atau dari pusat. Kemudian yang dari admin yayasan nanti kode referral bisa didapatkan dari admin dari dinas pendidikan kabupaten kota. Untuk syarat-syarat yang lain sama Bapak Ibu sekalian untuk bisa dilihat itu tanda yang merah itu wajib diisi gitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin nanti terkait pemutakhiran akun SDM
pembaruan profil, nama, kemudian jabatan segala macam ini bisa dilakukan di laman SDM. Mungkin saya skip aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah proses perekaman PTK baru. Jadi untuk perekaman PTK baru ini proses akan dilakukan di laman verbal SP begitu Bapak, verbal PTK Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi setiap guru atau setiap PTK gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ditambahkan oleh admin dari Dinas Pendidikan. Ini khusus untuk yang negeri gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari uh, PTK dari negeri, sekolah negeri gitu ya, nanti akan ditambahkan atau direkam datanya melalui Dinas Pendidikan. Nah, kemudian untuk perekaman dari PTK dari swasta ini akan dilakukan oleh operator yayasan. Makanya tadi yayasan atau badan penyelenggara harus bisa mengakses laman ini di jaringan Verval gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk dapat menambahkan atau uh, menginput atau mengentry atau merekamkan data PTK-nya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti setelah dilakukan perekaman data melalui yayasan, kemudian nanti dari Dinas Pendidikan akan melakukan approval gitu ya untuk dapat masuk ke dalam pengelolaan di Dapodik. Nah, kemudian setelah itu ya Bapak Ibu sekalian untuk proses yang selanjutnya Bapak Ibu melakukan registrasi. Ini khusus untuk operator sekolah Bapak Ibu dan operator yayasan. Kemudian melakukan input data, entry data. Nah, ini kita melihat ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari proses yang sudah dilakukan, ini akan timbul dua permasalahan biasanya. Jadi kalau misalkan data sudah valid di awal, nah ini untuk residu yang nomor 4, residu data kependudukan ini biasanya tidak akan ada gitu ya, karena kan sudah dipadankan dengan Dukcapil. Kemudian untuk yang kedua adalah yang muncul adalah residu NPTK. Jadi NPTK, PTK-PTK atau guru Bapak Ibu guru sekalian yang belum memiliki NUPTK nanti bisa melakukan pengajuan di laman Verbal PTK. Nah, untuk melihat kondisi data yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan atau di wilayah Bapak Ibu sekalian ini kita sudah menyiapkan dashboardnya gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk melihat berapa sih jumlah PTK di sekolah atau di wilayah Bapak Ibu sekalian, kemudian berapa jumlah data yang masih menjadi residu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada di laman referensi.data.kemdikbud.go.id/residu. Nah, ini nanti akan disajikan berapa jumlah residu yang ada di satuan pendidikan atau di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penerbitan NUPTK yang selanjutnya adalah proses penerbitan NUPTK. Jadi dari entry nanti data Bapak Ibu belum langsung mendapatkan NUPTK. Jadi proses ini butuh satu pengajuan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah masuk ke dalam lingkungan atau ekosistem data pendidikan, kemudian dimasukkan ke Dapodik, kemudian diregistrasi, diberikan apa namanya, dimasukkan ke transaksi di Dapodik, kemudian nanti akan masuk ke verbal PTK, kemudian nanti belum dapat langsung mendapatkan NUPTK. Jadi sifatnya di sini
NUPTK adalah pengajuan. Jadi untuk pengajuan ini akan dilakukan oleh operator sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi nanti mohon dicek secara berkala jika masih ada yang belum memiliki NUPTK bisa langsung berkomunikasi dengan operator sekolah untuk dapat melakukan pengajuan NUPTK. Nah, syarat-syaratnya yang pertama itu adalah NIK atau identitas si guru atau iya guru Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu harus valid dengan Dukcapil. Nah, valid ini kita asumsikan bahwa data yang sudah di-entry di Verpal PTK gitu ya, itu sudah padan dengan Dukcapil. Jadi datanya sama dengan Dukcapil. Kita memastikan bahwa guru Bapak Ibu sekalian itu merupakan warga negara Indonesia dan tercatat datanya di kependudukan pusat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang syarat kedua adalah SK pengangkatan atau penugasan yang berasal dari yayasan, dari Pemda atau Dinas Pendidikan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ijazah SD sampai dengan jenjang akhir. Nanti bisa disiapkan untuk dapat diajukan di menu pengajuan NUPTK. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data residu identitas atau residu NIK atau kependudukan Bapak Ibu. Jadi di sini sudah disajikan di laman Verpal PTK di verpalptk.data.kemdikbud.go.id. Di sini ada informasi data Bapak Ibu masih menjadi residu ataukah sudah valid gitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada residu nanti akan diberikan tanda atau diberikan informasi bahwa data Bapak Ibu sekalian masih menjadi residu. Nah, untuk perbaikannya itu sudah disediakan Bapak Ibu fasilitas yang ada di Verpal PTK. Jadi setiap record atau setiap datanya itu ada tombol gitu ya di sebelah kanan perbaikan identitas gitu ya. Jadi untuk proses perbaikan ini mensyaratkan adalah data yang akan dipadankan itu sesuai atau sudah valid di Dukcapilnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi data KK itu diusahakan adalah data KK yang terbaru atau data yang sudah diupdate di Dukcapil. Jadi kami dari Pusdatin akan melakukan pemadanan langsung ke Dukcapil Pusat ya Bapak Ibu. Jadi nanti dipastikan bahwa datanya yang sudah diproses atau dilakukan pembaruan dimutakhir dalam Dukcapil itu sudah dikirimkan atau sudah disinkronisasi dari Dukcapil daerah, kabupaten, kota itu sudah dikirimkan ke Dukcapil Pusat. Karena masih banyak sekali ya kasus data sudah terbaru tapi belum bisa dipadankan. Nah ini butuh apa namanya dari teman-teman dari Dukcapil untuk dapat menyinkronkan datanya ke Dukcapil Pusat. Nah, untuk perbaikan ini identitas harus memenuhi indeks validasi yang ditetapkan. Jadi kami diberikan saran dari Dukcapil itu ada beberapa syarat gitu untuk melakukan validasi. Kemudian nanti untuk perbaikan jika misalkan ada kasus data sudah teridentifikasi sebagai data yang valid, tetapi masih belum sesuai dengan data yang ada di dokumen kependudukan nanti akan ada mekanisme gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan. Itu nanti akan bisa dilakukan pengajuan melalui Dinas Pendidikan maupun dari ULT gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan perbaikannya.
Nah, ini proses-prosesnya ada di menu perbaikan identitas. Ini dilakukan oleh operator sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika datanya masih belum sesuai, nanti bisa koordinasi dengan operator sekolah masing-masing untuk melakukan perbaikan di menu perbaikan identitas. Di situ ada tombol perbaikan identitas. Kemudian nanti akan disajikan data mana saja yang harus diperbaiki. Jadi kita akan menyebutnya sebagai data master gitu ya Bapak Ibu. Jadi data yang akan diperbaiki akan dimutakhirkan atau yang akan diupdate itu adalah data NIK, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Nah, ini nanti data akan kita padankan dengan data Dukcapil. Jika datanya sudah padan dengan data Dukcapil, pasti tidak akan ada permasalahan untuk melakukan perbaikan identitas ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati sekalian gitu ya untuk melakukan update atau perbaikan data khususnya untuk perbaikan data guru di satuan pendidikan untuk jika masih banyak permasalahan atau terkendala bisa melakukan pengaduan gitu ya. Kami menyiapkan beberapa tim yang selalu standby gitu ya untuk melakukan layanan di ULT gitu ya Bapak Ibu, nanti bisa dapat melakukan pengaduan di halaman ult.kemdikbud.go.id. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak Raisa. Terima kasih Mbak. Terima kasih kepada Mas Tony atas pemaparan yang diberikan. Semoga dari pemaparan yang disampaikan menambah pemahaman bagi Bapak, Ibu terkait verval data serta menjadi perhatian sahabat PPG. Berikut kita akan masuk kepada materi kedua. Kami persilahkan Mas Nafis untuk menjelaskan tentang pemutakhiran data Dapodik. Kepada Mas Nafis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Raisa. Sebelumnya suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Baik, tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ya terkait dengan verval data. Nah, mungkin saya izin menyampaikan juga terkait dengan updating data Dapodik untuk seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sudah familiar gitu ya dengan apa itu Dapodik gitu ya. Jadi Dapodik ini merupakan satu-satunya sistem pendataan ya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjaring data pokok di satuan pendidikan dari guru, siswa, kemudian sarana prasarana dan substansi pendidikan, atau kalau substansi pendidikan isinya terkait dengan rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel dan teman-temannya. Dan Dapodik ini udah berjalan bisa dibilang hampir 13 tahun ya Bapak Ibu ya, dari 2012, dan alhamdulillah kita saat ini sudah mengelola 400.000 data satuan pendidikan ya, dan di dalamnya juga ada data guru, siswa, dan teman-temannya. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu Dapodik, Bapak Ibu nanti bisa baca lebih lanjut gitu ya di Kemendikbud Ristek nomor 303/M/2022 itu sudah ada dari A sampai Z gitu ya terkait dengan Dapodik.
pembagian tugasnya seperti apa, di sekolah seperti apa, kemudian teman-teman di dinas, dan di pusat itu seperti apa untuk pembagiannya. Nah, terkait dengan seleksi PPG ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu, terkait dengan penginputan datanya. Khususnya terkait dengan penginputan data guru di Dapodik. Nah, ada beberapa poin penting yang kami catat di sini ya. Yang pertama terkait dengan JJM atau jumlah jam mengajar yang diampu oleh guru tersebut gitu ya. Dan ini diisikan di Dapodik, terutama untuk mata pelajaran utamanya. Kemudian perlu dipastikan juga NIK dan data identitas dari guru yang bersangkutan itu valid dengan data Dukcapil. Tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ya terkait dengan alur verbalnya seperti apa. Dan dipastikan NIK yang diinputkan di Dapodik itu juga sesuai dengan NIK yang ada di Dukcapil. Selain NIK ada tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung itu juga harus padan antara Dapodik dengan Dukcapil. Kemudian kami juga ada pengecekan juga ya terkait dengan jenis dan jabatan PTK tersebut gitu ya. Itu dipastikan sebagai guru. Jadi jenis di tahun lalu gitu ya, tahun ajaran lalu kami sempat melakukan updating gitu ya terkait dengan jenis PTK dan untuk saat ini diwajibkan untuk mengisi sampai ke jabatan gurunya gitu ya. Jadi kenapa kami lakukan ini? Ini sebenarnya untuk mempermudah gitu ya nanti untuk mengidentifikasi kebutuhan guru. Jadi guru yang bersangkutan itu sebenarnya guru apa? Katakanlah guru mapel, ya mapel yang diajarkan apa itu harus ter-state jelas di Dapodiknya. Kemudian verifikasi terkait dengan verifikasi dan validasi ijazah S1 atau D4 ya. Nah, ini dilakukan di Info GTK. Dan yang terakhir riwayat dari guru tersebut gitu ya, minimal ada 2 tahun dan statusnya aktif di Dapodik. Jadi kami minta untuk teman-teman di satuan pendidikan, dinas ini memastikan kelengkapan dan validitas data sesuai dengan persyaratan di atas. Ini sangat penting ya untuk nantinya kelancaran proses seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di 2025. Oke. Nah, ini mungkin sedikit screenshot gitu ya terkait dengan pengisian gitu ya terkait dengan pembelajaran yang ada di Dapodik. Jadi untuk mengakses menu pembelajaran ini Bapak Ibu nanti tinggal dibuka di rombelnya, nanti ada menu untuk isi pembelajaran gitu ya. Dan di sini sudah kita sesuaikan dengan struktur kurikulum yang paling baru, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 sesuai dengan kurikulum yang dipilih oleh satuan pendidikan gitu ya. Ini nanti silahkan diisikan guru yang bersangkutan itu katakanlah mengajar biologi. Biologinya itu PTK-nya mana yang mengajar, kemudian pasti ada SK untuk mengajarnya, tanggal SK-nya, lalu dipastikan juga jamnya itu juga sesuai jam mengajarnya. Nah, untuk kuncian jam belajar maksimal ini kita sudah sesuaikan dengan struktur kurikulum yang terbaru. Kemudian isian dari jabatan GTK di penugasan GTK seperti yang saya sampaikan tadi, ini update kami terakhir di versi 2025 itu ada penambahan jabatan GTK pada saat melakukan penambahan dan perubahan penugasan GTK. Jadi ini perlu diisikan gitu ya jabatan dari PTK tersebut. Dan untuk jabatan GTK, jabatan utama dari GTK ini harus sesuai dengan ijazah atau mata pelajaran yang diampu ini juga ada jam minimalnya gitu ya Bapak Ibu di sekolah induk. Katakanlah Bapak Ibu guru mengajar lebih dari satu sekolah gitu ya. Nah ini ada jam minimal yang harus dipenuhi di sekolah induknya.
Nah, ini dengan apa namanya dari diskusi terakhir eh, jam minimal yang harus ada di sekolah induk adalah eh, di atas 6 jam gitu ya atau 7 jam ke atas. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi untuk jenis PTK dan jabatan PTK ini pastikan terisi dengan benar karena ini nanti akan dipakai untuk mengidentifikasi ya Bapak Ibu itu sebenarnya guru apa gitu. Jadi katakanlah Bapak Ibu memang guru agama gitu ya atau guru bahasa Indonesia, pastikan jenis PTK-nya itu terpilih sebagai guru. Lalu jabatan PTK-nya itu juga di state dengan jelas apa namanya guru jenis gurunya adalah sorry jabatan PTK-nya adalah guru bahasa Indonesia. Nah, untuk perbaikan ini Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan teman-teman di di Dinas Pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan perbaikan gitu ya melalui datadik.digblasmen.go.id yang nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk bisa menyesuaikan gitu ya jenis PTK dan jabatan PTK-nya. Oke. Kemudian pastikan juga verifikasi dari riwayat terdaftar di Dapodik ya. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu di Dinas bisa melakukan pengecekan di datadik.digblasmen.go.id. Itu nanti di tab bawah itu ada riwayat terdaftar gitu ya. Nah, riwayat terdaftar ini merupakan riwayat Bapak Ibu guru terdaftar di Dapodiknya itu dari kapan, sebagai apa, eh, statusnya di sekolah tersebut itu guru induk atau guru non induk gitu ya. Nah, itu semuanya ada di sini. Oke. Nah, mengingat pentingnya Dapodik ini Bapak Ibu bisa dibilang Dapodik ini sudah dimanfaatkan gitu ya untuk berbagai macam program yang ada di kementerian. Jadi kami harap Bapak Ibu bisa eh, mengisi data Dapodik ini sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi kalau memang Bapak Ibu mengajar di sekolah gitu ya, pastikan datanya ada di sana ya karena semua program yang berkaitan dengan sekolah, guru, pasti itu akan kita cek juga dengan Dapodiknya. Nah, eh, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Dapodik, Bapak Ibu nanti dapat mengakses kanal-kanal yang sudah kami siapkan. Untuk pertanyaan yang sering ditanya gitu ya atau FAQ, Bapak Ibu nanti bisa lihat di website kami di dapo.digblasmen.go.id. Nanti ada di bantuan, lalu ada FAQ ya atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti Bapak Ibu bisa cek bagaimana cara akses Dapodik, bagaimana cara untuk mengupdate beberapa hal. Nah, itu nanti bisa dicek di sana. Kalau Bapak Ibu sudah baca ternyata masih mengalami kendala, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kanal email kami di dapo@digblasmen.go.id. Eh, Pastikan Bapak Ibu saat mengirimkan email atau mengirimkan pertanyaan disertai juga dengan data yang jelas gitu ya, data yang jelas. Contohnya katakanlah ada kendala untuk menginputan data guru A gitu ya. Nah, itu silakan diinputkan dengan jelas, dilengkapi dengan screenshot, katakanlah, kemudian informasi terkait guru tersebut, nick maupun nama dari gurunya. Dan pastinya juga informasi terkait dengan sekolahnya ya, agar nanti mempermudah kami juga dalam melakukan penanganan. Kemudian kami juga sering melakukan webinar Bapak Ibu di kanal Dijen Paudasmen. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sana. Ada beberapa webinar yang sudah kami lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa cek ke sana ya. Kemudian untuk informasi terbaru, Bapak Ibu juga bisa kunjungi Instagram kami di @dapodikofficial. Nah, kami di sana ada admin kami yang siap untuk merespon pertanyaan Bapak Ibu. Katakanlah nanti di Instagram ternyata masih belum dibalas, nah nanti silakan tanyakan melalui email kami ya. Kemudian kami juga ada layanan ULT seperti yang di teman-teman Pusdatin. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah masih kurang greget gitu ya, kalau nggak ketemu, nah itu nanti silakan bisa kunjungi ULT, ada jadwal Zoom-nya.
eh, ada tata cara daftarnya juga. Silakan nanti Bapak Ibu cek di wlt.dikdasmen.go.id. Mungkin itu Bapak Ibu eh, yang dapat kami sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi PPG untuk jabatan tertentu gitu ya dengan lancar, dan untuk memastikan kelancarannya, pastikan data yang diinputkan di Dapodik ini juga sudah benar dan sesuai dengan kondisi real di sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa. Terima kasih Mas Nafis atas pemaparan informatifnya. Pastikan Bapak Ibu memutakhirkan data Dapodiknya karena data Dapodik akan menjadi acuan sumber utama dalam pemanggilan program PPG. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi ketiga. Kami persilakan Mas Nazarudin untuk menjelaskan tentang proses verifikasi dan validasi ijazah. Kepada Mas Naruzin, kepada Mas Nazar kami Suara saya terdengar, Mbak Raisa? terdengar Mas tapi kecil. Agak kecil ya? Oke, Ya. sekarang sudah jelas mungkin ya? Masih kecil sedikit. Siap. Baik, mungkin Sudah, sudah Mas. lebih terdengar jelas sekarang. Sudah. Terima kasih Mbak Raisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Oh, sudah sore. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, saya Danang Wahyu dari tim SIM PKB. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ya lebih teknis mungkin bagaimana nanti proses pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu pada tahun 2025. Baik, sebelum saya mulai ke dalam paparannya, mohon izin mungkin untuk menyapa beberapa Bapak Ibu sekalian, mungkin yang terhormat Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal GTKPG, Direktur PG, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Kota Kabupaten, kemudian Kepala BBGTK, BGTK, dan KGTK, serta para narasumber ya dari tim Pusdatin, dari Pak Tony, dari Dapodik, Pak Nafis, dan Info GTK, Pak Nazarudin, serta Bapak Ibu sekalian, guru-guru Indonesia yang harapannya akan mendaftar pada seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Baik, mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk membagikan layar. Baik, Bapak Ibu sekalian, melengkapi tadi penjelasan dari para narasumber sebelumnya ya, dari Pak Tony, dari Pak Nafis, Pak Nazarudin, melengkapi lagi inilah nanti dari data-data yang sudah diperbaiki tadi, uh, nanti akan digunakan untuk seleksi pendaftaran administrasi ya, atau pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Nah, uh, langkah-langkahnya setelah tadi memperbaiki semua sumber data, nah berikutnya Bapak Ibu sekalian akan mendaftar melalui platform SIM PKB. Nah, bagaimana nanti teknis pendaftarannya mungkin akan kita bahas lebih lanjut pada pemaparan kali ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mendaftar ataupun bagaimana nanti cara mengikuti program PPG bagi guru tertentu tahun 2025, ada baiknya kita mengenal dulu layanan SIM PKB ya Bapak Ibu sekalian. SIM PKB sendiri sudah dipergunakan pada layanan GTK Kemendikdasmen sejak tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan tahun 2025 saat ini. Dahulu digunakan untuk portofolio kompetensi guru, diklat luring daring, dan seterusnya sampai dengan saat ini salah satu program yang berjalan adalah PPG bagi guru tertentu. Baik, kita lanjutkan. Uh, Sebelum ke programnya, mungkin kita sedikit menambahkan ya, ekosistem layanan SIM PKB itu seperti apa. Nah, layanannya SIM PKB Bapak Ibu sekalian menggunakan single sign on. Jadi satu akun Bapak Ibu sekalian sudah bisa digunakan untuk mengakses semua program
program yang ada di SIM PKB. Namun untuk keikutsertaannya nanti akan menyesuaikan pada syarat-syarat yang berlaku pada setiap program. Baik, untuk lamannya Bapak Ibu sekalian, yang akan diakses adalah ada portalnya PPG seperti gambar contoh ya, bisa diakses di ppg.dikdasmen.go.id. Kemudian ini ada gambar port halaman SIM PKB. Kemudian bisa juga diakses melalui portal SIM PKB yaitu gtk.belajar.dikdasmen.go.id. Jadi nanti untuk PPG bagi guru tertentu silakan dipilih pada kart bagian PPG bagi guru tertentu. Baik, kita lanjut. Nah, tata cara pendaftarannya Bapak sekalian, silakan nanti eh, menyimak dulu bagaimana alur pendaftaran dari seleksi administrasi PPG. Nah, pada SIM PKB setelah Bapak Ibu sekalian login ya ke dalam akun masing-masing, itu nanti akan ditunjukkan tampilan hasil verval NIK Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pastikan NIK-nya sudah valid sesuai dengan verval PTK. Tadi sudah dibahas bagaimana teknisnya oleh Pak Tony. Jadi nanti silakan diterapkan pada tahapan verval NIK jika Bapak Ibu sekalian masih belum valid NIK-nya. Kemudian langkah selanjutnya setelah NIK Bapak Ibu sekalian dinyatakan valid, Bapak Ibu sekalian dapat melanjutkan proses pengecekan syarat pendaftaran. Nah, pada pengecekan syarat pendaftaran ini ada beberapa hal yang dicek ya, termasuk tadi ada data-data Satminkal, kemudian jenis PTK dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Nafis, dan juga eh, bagi yang membutuhkan verval SPTJM, ini juga nanti akan dilakukan pengecekannya pada cek syarat pendaftaran PPG, termasuk verval ijazahnya nanti. Jadi bisa dilakukan updating datanya melalui info GTK ataupun melalui Dapodik Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi syarat ya, nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk melengkapi biodata diri dan untuk selanjutnya mengajukan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Baik, untuk langkah-langkahnya lebih detail dari alur tadi, Bapak Ibu sekalian silakan akses pada portal PPG Dikdasmen. Jadi nanti silakan pilih eh, tombol login SIM PKB ya, aksesnya melalui ppg.dikdasmen.go.id, kemudian pilih tombol login SIM PKB di bagian kanan atas. Jadi silakan nanti diklik, kemudian Bapak Ibu sekalian akan diarahkan menuju laman login SIM PKB. Jadi nanti silakan dimasukkan SIM PKB ID dan kata sandi dari akun Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu klik masuk. Nah, selain menggunakan SIM PKB ID, Bapak Ibu sekalian juga bisa login menggunakan akun Belajar ID. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian sudah menautkan akun Belajar ID pada akun SIM PKB-nya. Jadi nanti silakan bisa dipilih menggunakan akun belajar.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah login tadi, sesuai di alur yang pertama, itu akan dilakukan pengecekan pada verval NIK-nya. Jadi apakah NIK Bapak Ibu sekalian yang terdata saat ini itu sudah valid atau belum. Sebagai contoh, gambar yang di sebelah kiri ini adalah contoh ketika NIK belum valid. Nah, ketika seperti ini, NIK-nya belum valid, ada statusnya belum valid di sini ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan nanti perbaiki datanya melalui aplikasi Verval PTK. Bisa diklik di sini ada linknya. Kemudian nanti silakan klik pada tombol cek validasi NIK. Ini gunanya nanti untuk mengecek kondisi data Bapak Ibu sekalian di Verval PTK Pusdatin saat ini. Nah, apabila nanti sudah valid seperti gambar sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dapat diklik pada tombol lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah pengecekan persyaratan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa poin ya, seperti berstatus sebagai guru atau kepala sekolah dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ditampilkan status pemenuhan data Bapak Ibu sekalian pada masing-masing syarat. Sebagai contoh ya, ini ada yang status guru atau kepala sekolahnya silang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan klik
pada tombol cek syarat pendaftaran. Nah, jika Bapak Ibu sekalian memenuhi persyaratan, nanti akan terupdate tombol atau icon silang merahnya ini menjadi centang hijau bagi yang sudah memenuhi. Nah, jika sudah dicek syarat pendaftaran, ternyata masih ada beberapa bagian yang masih silang merah. Nah, apa yang harus dilakukan? Nanti silakan perbaiki data Bapak Ibu sekalian sesuai pada poin mana yang silang merah. Misalkan tadi terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal. Nah, ini pastikan di Dapodiknya sudah sesuai, sudah terdata di satu uh, satuan induk pendidikan formal. Nanti silakan diperhatikan sesuai dengan uh, syarat yang ditampilkan. Jadi perbaikannya menyesuaikan bagian mana yang belum centang hijau ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk melihat update datanya nanti silakan klik pada cek syarat pendaftaran. Kemudian, nah tadi sudah sempat dibahas di paparan sebelumnya oleh Pak Nazar bahwa ada beberapa guru, sebagian guru ya, yang itu nanti diharuskan melakukan proses SPTJM di Info GTK. Nah, tandanya Bapak Ibu sekalian yang sedang berproses SPTJM di Info GTK dan belum selesai itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu sekalian ketika akses pada eh, SIM PKB-nya, pada cek syarat pendaftaran itu akan tampil redaksi seperti tertampil di layar ya, bahwa Anda belum menyelesaikan proses SPTJM. Kemudian silakan menyelesaikan prosesnya melalui aplikasi Info GTK. Jadi nanti silakan klik saja pada redaksi Info GTK ini, Bapak Ibu sekalian akan otomatis diarahkan menuju ke laman Info GTK. Nah, lebih detailnya seperti ini nanti ya redaksinya. Silakan nanti jika sudah menyelesaikan proses di bagian persyaratannya ini tidak akan serta-merta menjadi hijau atau tombol daftarnya langsung aktif. Tapi Bapak Ibu sekalian harus klik kembali pada tombol cek persyaratan pendaftaran. Jadi setelah diperbaiki baru klik cek syarat pendaftarannya. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi persyaratan ya, sudah centang hijau semua pada yang dipersyaratkan, tombol daftarnya akan aktif. Kalau tadi di sebelumnya eh, dia disable sepertinya abu-abu. Selanjutnya, jika sudah memenuhi syarat, dia akan berubah menjadi aktif. Jadi tombolnya bisa diklik, kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian klik pada tombol daftar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke dalam laman biodata diri. Apa yang harus dilakukan? Yaitu silakan lengkapi biodata diri sesuai dengan isian yang tersedia. Jadi misalkan biodata diri yang awal ya, klik tombol lengkapi, kemudian isikan bagian profilnya sesuai dengan yang diwajibkan. Yang wajib ditandai dengan tanda asteris atau bintang di bagian labelnya atau di bagian judulnya. Nanti silakan dilengkapi sesuai dengan data Bapak Ibu sekalian. Kemudian, selain data diri, ada data tambahan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi silakan digulir ke bawah, itu ada bagian data tambahan. Silakan klik tombol lengkapi, kemudian diisikan data tambahan seperti status disabilitas, kemudian nama ibu, NIK ibu, dan data ibu lainnya, kemudian data ayah dan juga nanti ada kontak darurat. Jadi pastikan dilengkapi datanya semua yang statusnya adalah wajib. Nah, untuk NIK, kemudian pekerjaan ibu, nama ayah, NIK ayah ini karena tidak bertanda asteris atau bintangnya ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sekalian tidak tahu datanya ini boleh dikosongkan. Tapi baiknya adalah jika memang diketahui datanya dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Nah, baik. Langkah berikutnya, setelah biodata diri tadi dilengkapi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk melengkapi bagian verval ijazah. Ini sebagai contoh di gambar ini adalah yang sudah apa namanya sudah verval ijazah ya. Contohnya nanti akan terisi perguruan tinggi, program studi, kualifikasi dan jenis vervalnya apakah menggunakan API atau tadi menggunakan verval berkas. Jadi nanti akan tertampil. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang pada bagian verval ijazahnya belum tampil,
apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan bahwa data ijazah di Info GTK sudah selesai diverval. Kemudian selanjutnya silakan klik cek verval ijazah. Nah, sebagai contoh ya, ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat di bagian Info GTK, nanti silakan klik menuju Info GTK. Kemudian pastikan sudah terupdate menjadi sudah terverifikasi seperti contoh di sini ya. Dipastikan sudah terverifikasi. Ini contoh yang API. Nanti kalau yang berkas itu ada seperti ditampilkan Pak Nazar tadi, ada dua tahapan ya, oleh Dinas Pendidikan dan juga oleh BGTK. Baik, selanjutnya jika sudah terverifikasi ijazahnya, Bapak selanjutnya akan diminta untuk melengkapi bidang studi PPG. Nah, pada bagian berikutnya adalah bidang studi PPG. Silakan klik pada tombol lengkapi, kemudian pilih bidang studi PPG yang linear dengan S1 Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin di sini tidak akan tampil semua. Ini yang tampil hanya bidang studi yang linear dengan S1-nya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program PPG. Jadi silakan dipilih bidang studinya. Kemudian kalau sudah silakan klik simpan. Nah, pastikan nanti pada bagian bidang studi di bagian atas ini ya, nanti akan berganti menjadi centang warna hijau. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian melengkapi semua data tadi ya, pastikan biodata diri, informasi verbal ijazah, dan bidang studi PPG-nya sudah berstatus centang hijau, dan nanti tombol ajukan pendaftarannya sudah aktif. Kemudian silakan klik pada ajukan pendaftaran, kemudian akan diminta ya untuk menyatakan bahwa datanya sudah sesuai. Kemudian silakan centang pada saya menyetujui pernyataan di atas, kemudian klik ajukan. Nah, sampai sini proses ajuan pendaftaran Bapak Ibu sekalian sudah selesai. Jadi silakan menunggu pengumuman lebih lanjut nanti untuk hasil seleksi administrasinya di akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian sesuai dengan jadwal pengumumannya. Tapi yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu sekalian harus sampai klik ajuan, kemudian menyatakan setuju dan juga klik ajukan. Dan nanti statusnya menjadi diajukan. Pastikan sudah uh, sampai dengan ajuan pendaftaran. Baik, melengkapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa mungkin ya yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru kita ketika proses pendaftaran atau bahkan sehari-hari untuk mengakses di SIM PKB. Ini ada beberapa ya. Yang pertama mungkin saya tidak mengetahui akun SIM PKB saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu nih akun SIM PKB saya ini yang mana atau SIM PKB ID saya berapa. Itu bagaimana nanti cara mengetahuinya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa mencarinya secara mandiri. Nah, bagaimana cara mencarinya? Silakan nanti kunjungi laman portal SIM PKB ya, GTK Belajar Dikdasmen.go.id. Kemudian nanti pilih tombol pencarian data, kemudian silakan masukkan nama lengkap, pilih provinsi dan kota kabupaten tempat Bapak Ibu sekalian bertugas. Silakan nanti klik cari GTK. Nah, selain menggunakan nama, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggunakan NIK dan juga NUPTK. Jadi untuk hasil yang lebih presisi nanti bisa menggunakan NIK ataupun NUPTK pada pencariannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah mengetahui akunnya, bagaimana cara Bapak Ibu sekalian registrasi pada akun SIM PKB-nya. Nah, silakan nanti sama ya, hampir sama alurnya, silakan kunjungi portal SIM PKB. Kemudian kalau tadi cari akun GTK, sekarang pilih tombol registrasi akun GTK. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk melakukan registrasi dengan mengisikan SIM PKB ID atau nomor UKG dan juga tanggal lahir Bapak Ibu sekalian. Kemudian eh, verifikasi ya tentang pada Kafka-nya untuk menyatakan bahwa bukan robot, kemudian klik register. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan cetak akun dan juga password dari akun Bapak Ibu sekalian. Namun untuk registrasi ini hanya berlaku sekali ya Bapak Ibu sekalian, hanya di awal ketika Bapak Ibu sekalian akunnya belum terregistrasi atau belum aktif di SIM PKB. Baik, untuk pertanyaan berikutnya biasanya kalau sudah lama tidak ikut program mungkin ya, saya sudah lupa akun SIM PKB saya. Nah, ini bagaimana
Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kembali atau melakukan riset kata sandi dari akun Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jika Bapak Ibu sekalian lupa kata sandi, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan riset ya, itu melalui admin dinas atau admin Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan ya, BGTK atau BBGTK atau KGTK nanti, atau bisa Bapak Ibu sekalian minta bantuan kepada ketua komunitas Bapak Ibu sekalian sesuai yang diikuti di SIM PKB untuk meminta riset kata sandi, atau Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan fitur lupa password atau lupa kata sandi dengan catatan Bapak Ibu sekalian sudah menautkan email alternatif melalui eh, penautan di SIM PKB. Jadi sebagai alternatif untuk aksesnya nanti bisa menggunakan lupa password. Baik, berikutnya ini tadi sudah sempat dibahas. Bagaimana jika NIK saya statusnya tidak valid? Nah, ini silakan lakukan prosedur pemutakhiran data pada Verbal PTK Pusdatin, kemudian klik cek validasi NIK di SIM PKB sesuai yang dicontohkan tadi. Kemudian saya tidak dapat melakukan request pengecekan NIK. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan pengecekan NIK ataupun pengecekan syarat pendaftaran, itu Bapak Ibu sekalian baru bisa melakukan pengecekan kembali setiap 5 menit. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian klik cek terus-terusan. Nah, ini harus ditunggu dulu selama 5 menit untuk melakukan pengecekan berikutnya. Kemudian, nah, jika status persyaratan saya masih silang merah bagaimana? Nah, nanti silakan klik tombol cek syarat pendaftaran yang ada pada pop-up pendaftaran ya. Kemudian jika masih silang merah, pastikan bahwa data di Dapodik ataupun info GTK sesuai yang dinyatakan belum memenuhi atau silang merah itu sudah diperbaiki. Nah, selanjutnya saya tidak tahu NIK ayah dan ibu. Ini sudah sempat saya bahas tadi ya. Untuk data NIK ayah atau ibu bisa dikosongkan apabila Bapak Ibu sekalian tidak mengetahui. Jadi isikan saja yang wajib ya. Contohnya adalah nama ibu dan kontak darurat. Nah, sebagai tambahannya Bapak Ibu sekalian untuk kontak darurat, mohon Bapak Ibu sekalian mengisikan dengan nama asli ya dari kontaknya. Misalkan namanya adalah Danang gitu ya, diisi Danang, jangan diisikan dengan apa namanya panggilan ya. Ada mungkin ada contoh misalkan bapak gurunya saking cintanya nih sama istrinya di kontak darurat diisinya istriku. Jadi sebisa mungkin tidak seperti itu, tapi diisikan nama istrinya siapa, kemudian hubungannya apa dan nomor teleponnya berapa. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Kontak darurat ini digunakan oleh Direktorat PPG untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian apabila pada misalkan tahapan berikutnya pemanggilan untuk eh, kesediaan atau nanti untuk lapor diri ya oleh LPTK itu digunakan untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan nanti tertinggal informasinya itu dapat dihubungi oleh admin agar segera menyelesaikan eh, tahapan yang dipersyaratkan. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon diisikan dengan nama sebenarnya dan data sevalid mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian eh, berikutnya adalah verbal ijazah saya tidak muncul di SIM PKB saat di menu biodata diri tadi. Nah, itu bagaimana? Nah, yang pertama pastikan bahwa proses verbal ijazah Bapak Ibu sekalian di Info GTK telah berstatus sudah terverifikasi. Nah, pastikan sudah terverifikasi ini dengan dua jenis tadi ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti disampaikan Pak Nazarudin. Ada yang API itu status sudah terverifikasinya hanya satu karena API, dan juga nanti yang verifikasinya adalah berkas, pastikan sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan juga terverifikasi oleh BGTK, BBGTK ataupun KGTK. Kemudian jika sudah terverifikasi semua, dipastikan sudah update datanya di Info GTK, nanti silakan klik tombol cek verifikasi ijazah yang ada di bagian bidang studi PPG tadi atau di bagian verbal ijazah yang ada di SIM PKB untuk melihat atau menarik kembali ya data status verbal ijazah Bapak Ibu sekalian yang terbaru di Info GTK.
Baik, eh, berikutnya ada bagaimana jika bidang studi PPG saya tidak muncul pilihannya. Tadi sudah verval ijazah, sudah muncul prodinya, kampusnya tadi apa, kemudian jenis vervalnya, sudah muncul semua. Tapi kok ketika saya buka bagian bidang studi, saya pilih bidang studinya kok tidak muncul ya bidang studi pilihan yang bisa saya pilih. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan tadi proses verifikasi ijazah sudah selesai. Jika sudah selesai tapi belum muncul, kemudian pastikan lagi bahwa terdapat bidang studi PPG yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan yang pertama sudah selesai verval ijazahnya. Yang kedua, jika sudah verval tapi masih belum muncul, pastikan terdapat bidang studi yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Linearitasnya bisa diakses melalui ppg.dikdasmen.go.id. Di sana ada fitur pengecekan. Nanti silakan dicoba di sana untuk melakukan pengecekan linearitas Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah, berikutnya saya sudah melengkapi semua data. Langkah terakhir tadi adalah mengajukan pendaftaran. Nah, tombol ajukan pendaftaran saya tidak aktif. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian semua data yang diisikan dan status pemilihnya sudah menjadi centang hijau. Jadi ada 3 bagian tadi seperti yang digambar di awal ya. Ada biodata diri, verval ijazah, dan juga bidang studi PPG. Pastikan sudah tercentang hijau semua. Nah, itu nanti akan otomatis aktif pada tombol ajukan pendaftarannya. Nah, berikutnya, nah ini mungkin sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengajuan apa namanya pendaftarannya. Nah, apakah saya bisa mengubah bidang studi saya yang saya pilih tadi ya bidang studi PPG, padahal saya sudah klik ajuan atau saya sudah mengajukan pendaftaran saya. Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian bisa. Bapak Ibu sekalian bisa mengganti bidang studi PPG-nya dengan bidang studi PPG lain yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian dengan cara batalkan terlebih dahulu ajuan pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana ada tombol batal ajuan, silakan klik batal ajuan, kemudian silakan pilih kembali bidang studi PPG yang ingin Bapak atau Ibu pilih. Kemudian simpan dan selanjutnya jangan lupa untuk dilakukan pengajuan kembali. Jadi intinya masih bisa diubah dengan cara membatalkan ajuan pendaftarannya, kemudian nanti mengajukan pendaftaran kembali. Nah, saya bisa membatalkan ini sampai kapan, atau saya bisa ubah-ubah ini sampai kapan? Bapak Ibu sekalian bisa melakukan batal ajuan atau mengubah bidang studi Bapak Ibu sekalian selama masa pendaftaran masih dibuka. Jadi misalkan pendaftarannya anggaplah dari tanggal 27 Mei sampai tanggal eh, anggaplah tanggal 10 Juni gitu ya. Bapak Ibu sekalian selama 27 Mei sampai dengan 10 Juni itu masih bisa melakukan penyesuaian bidang studi. Nah, nanti di tanggal 11-nya itu sudah tidak bisa karena sudah melewati pada jadwal apa namanya pendaftaran seleksi administrasi. Nah, berikutnya hampir sama kalau tadi bidang studinya, tapi ini saya sudah mengajukan tapi data saya ada yang salah. Bagaimana? Yang harus dilakukan adalah sama, batalkan terlebih dahulu, kemudian sesuaikan datanya, baru kemudian dilakukan pengajuan kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang sudah yang bisa saya sampaikan ya untuk proses pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2025 melalui aplikasi SIM PKB. Waktu dan tempat mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Raisa selaku pewara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dalam pemaparannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Danang Wahyu atas pemaparan alur seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Semoga sahabat PPG mencatat dan mengikuti alur seleksi administrasi ini dengan baik dan lancar. Pastikan Bapak Ibu guru yang telah memenuhi syarat dapat segera melakukan verifikasi dan juga validasi data pada sistem Kemendikdasmen melalui sistem SIM PKB dan juga cek verval PTK.
Cek data pada Dapodik, serta verbal ijazah melalui laman info GTK. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengunjungi laman resmi PPG Kemendikdasmen di ppg.dikdasmen.go.id dan juga membuka akun SIM PKB masing-masing. Jika ada pertanyaan atau kendala, Bapak Ibu juga bisa konsultasi secara daring melalui pusat bantuan atau helpdesk yang tersedia pada laman resmi PPG tersebut. Perlu diingat, proses seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2025 ini dan seluruh rangkaiannya tidak dibungut biaya apapun. Terima kasih kepada banyak keempat narasumber atas materi dan informasi yang diberikan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut seputar seleksi administrasi, silakan Bapak Ibu mengakses tautan yang dikirimkan kepada panitia di kolom chat. Sahabat PPG, tidak terasa ya, sudah 2 jam lebih kita bersama. Usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga informasi yang didapat hari ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Pak, Ibu, sahabat PPG semua. Untuk informasi terkait pelaksanaan seleksi administrasi PPG guru tertentu, pada tahun 2025, silahkan dapat memindai QR Code yang tertera atau mengakses tautan berikut. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Raisa Diamanta Kalila, undur diri, sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat selalu. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Bunga mekar di Taman Sari, harum merbak, tiada henti. Atas kehadiran Bapak Ibu hari ini, kami ucapkan terima kasih. Langkah maju terus bersemi untuk guru cerdas dan berdedikasi. Sampai jumpa di lain sesi, semoga sukses dalam seleksi administrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kalau masih ada yang perlu dibahas, barangkali kita bisa bahas. Cuma tentu di luar dari tidak semua gitu ya, tidak semua bahasan mungkin kita bisa saya jawab ya. Jadi di sini ada pertanyaan nih dari teman-teman ya yang mungkin bisa saya tidak jawab semua, jadi ada beberapa yang mungkin bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Oke, saya lihat dari chat pertama. Assalamualaikum Pak, yang sudah lulus administrasi yang belum kepanggil, kapan kepanggilnya? Jadi kalau teman-teman sekalian masih ada yang itu kan berarti lulus administrasi tahun lalu ya, harusnya itu kepanggil yang kemarin. Jadi waktu yang proses pemanggilan kemarin awal bulan Mei ya, itu harusnya sudah kepanggil kalau memang yang
Oh, ini. Nah, kalau untuk yang kita bahas di webinar kali ini adalah untuk guru-guru yang memang belum lolos seleksi administrasi, ya, untuk yang kita bahas nih. Nah, kalau yang sudah lolos administrasi kemarin harusnya proses pengiriman berkas, fakta integritas segala macam itu dilakukan di awal bulan kemarin. Dan saya yakin hari ini juga mungkin masih berlaku ya. Coba aja dilihat di SIM PKB ya. Lihat di SIM PKB-nya. Karena memang fokus saya untuk yang kali ini fokus saya untuk yang kali ini adalah terkait dengan perpal ijazah dan SPTJM-nya. Jadi bukan yang proses keseluruhan ya. Nah, itu ya. Jadi mohon maaf kalau itu mungkin saya tidak bisa jawab langsung gitu ya. Oke, terus ini juga masih ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Saya belum kepanggil menjadi peserta PPG ya. Coba nanti lihat di info GTK dan SIM PKB-nya ya. Mudah-mudahan bisa kepanggil. Ya, jadi dicek di SIM PKB dan di info GTK. Kalau di info GTK keluar untuk menyetak SPTJM maka lakukan. Gitu. Tapi kalau tidak berarti cek ke SIM PKB. Kalau memang Anda termasuk orang yang salah satu kepanggil, ya mudah-mudahan akan ada ininya ya. Karena yang kepanggil untuk proses yang sekarang tidak semuanya harus bikin SPTJM ya. Terus yang dicek apa saja itu tadi nanti dicek ya, dilihat tadi di videonya, ini mungkin awal pertanyaannya sebelum dijelasin ya. Jadi saya yakin yang udah pada nonton dari awal pasti akan ada udah ada jawabannya tuh ya. Terus Pak guru yang tidak linear, cerdik dan beban mengajar apakah bisa ikut seleksi? Jadi yang sekarang teman-teman sekalian bocorannya sih nanti itu pilihan bidang studinya, bidang studi PPG-nya itu bisa sesuai dengan ijazah ya, bisa sesuai dengan ijazah atau mata pelajaran yang diampu. Ya, jadi kalau dia sudah sesuai dengan ijazahnya ada bidang PPG-nya maka ambil sesuai dengan ijazahnya. Tapi kalau ijazahnya tidak ada yang sesuai, maka bisa memilih sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tapi ingat, mata pelajaran yang diampunya adalah data runtutan data. Jadi bukan sekedar baru tahun ini aja ngambil mata pelajaran ini ya, nggak bisa gitu. Jadi ada batasan lama mata pelajaran tersebut dipegang oleh si guru ya. Nah, itu nanti cek di SIM PKB ya, di SIM PKB-nya bisa ngambilnya pendaftaran apa. Nah, sekali lagi kalau di SIM PKB-nya harus bikin SPTJM maka buka info GTK-nya dan ajukan SPTJM seperti yang dijelaskan tadi ya. Terus saya masih ada 2 yang tanda silang merah padahal info ketika saya menjadi guru tahun 2020. Nah itu mungkin salah satu yang harus ada SPTJM-nya. Coba dicek lagi ya. Coba dicek lagi. Di mana? Di SIM PKB-nya. Terus bagaimana cara daftar seleksi administrasi PPG? Nah itu diikuti nanti ada di SIM PKB-nya ya. Oke. Terus sudah besar volumenya. Bagaimana cara Pak? Bagaimana cara? Nah ini caranya tadi ya dijelaskan oleh Mas Danang ya. Jadi tinggal disimak lagi videonya ya, simak lagi videonya. Terus diikuti ya. Yang disampaikan oleh Mas Danang itu adalah proses pendaftaran dan rekrutmennya ya di CPKB ya. Jadi sekarang nih ada 2 ya, ada yang sedang proses pemberkasan tentang fakta integritas dan segala macam. Nah, ada juga yang sekarang kita nih baru mulai untuk untuk proses seleksinya gitu ya. Bismillah, ayo kita bismillah bareng-bareng, mudah-mudahan lancar semua ya. Karena targetnya tahun ini yang seleksi sekarang nih, ini ada 300 ribuan orang ya yang bisa mengikuti. Tapi memang tentu saja semuanya itu harus
melakukan tahapan tadi ya. Jadi perpal ijazahnya, kalau minta diminta SPTJM maka buat SPTJM-nya. Dan tolong diusahakan pembuatan itu jangan asal gitu ya. Jangan asal, karena kalau asal nanti bisa jadi malah jadi tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi diusahakan pembuatan SPTJM dan perpal ijazahnya itu yang sebenarnya sesuai dengan data ini agar tidak tertolak pada saat proses pemberkasan setelah lulus seleksinya nanti ya. Terus izin bertanya Pak, saya TMT 2011 tapi tahun 2003 udah dibuat silang merah menjadi apa tuh? Menjadi TU. Nah, baru jadi guru di mana itu Pak? Ya, nanti dilihat aja di info GTK-nya ya. Dilihat info GTK-nya, dilihat SIM PKB. Jadi dua tempat itu aja untuk jadi acuannya ya. Jadi lihat info GTK dan lihat di SIM PKB-nya ya. Kalau di SIM PKB-nya dia terpanggil, maka si info GTK pun akan terpanggil nanti gitu ya. Nah, jadi harusnya yang seperti itu masih bisa, cuma saya belum bisa memastikan sekarang. Tapi yang pasti saat ini harusnya yang Dapodik sekarang statusnya harus guru. Jadi Dapodik yang sekarang, yang semester sekarang nih, yang periode Januari-Juni 2025 statusnya wajib guru. Ya, kalau dia bukan guru nggak bisa. Ya, kemungkinan nggak bisa kalau bukan guru ya. Jadi kemungkinan terbesar malah nggak bisa. Tapi kalau dia statusnya sekarang guru, ya itu insya Allah bisa. Tapi tentu dengan syarat tadi ya, ada masa kerja dan segala macamnya. Gitu. Oke. Terus apakah XPPG 2020 wajib tes administrasi lagi Pak? Wajib tes administrasi, maksudnya tes administrasi gimana ya? Wajib apakah XPPG 2020? Kenapa emang di 2020 nggak lolos? Kalau nggak lolos sih berarti harusnya ikut dari awal. Jadi ikutin aja lah. Jadi nanti di PKB juga akan diarahkan harus ngapain gitu ya. Yang pasti ya omongan saya mungkin akan banyak sekarang, cek SIM PKB dan info GTK gitu. Ya. Terus selamat sore Pak, mau nanya Pak, kapan kita kira-kira kami yang belum terpanggil PPG. Nah ini tadi ditonton nggak itu? Mudah-mudahan nanti ada jawaban di situ harusnya ya. Seleksi ini sampai bulan apa? Ini tidak lama Pak, Bapak Ibu ya, ini tidak lama ya. Ini mungkin cuma Juni pun tidak sampai akhir Juni ya. Nanti ada timelinenya, coba lihat di CPKB ada timelinenya nanti di sana ya. Tapi memang baru hari kemarin harusnya rilisnya sudah ya. Cuma memang untuk SPTJM ya nanti akan rilis ya, mungkin agak malam dikit ya. Selesai saya live sekarang, nah, nanti akan kita cek untuk SPTJM-nya untuk di-upload ya. Ya. Terus izin bertanya Pak, apakah saat ini ada yang dipaparkan terkait materi yang dijelaskan? Karena ditampilin kami tidak ada tampilan paparan. Maksudnya nggak ada tampilan paparan. Masa sih? Ya. Yang saya jangan-jangan yang nggak ada paparannya ya, yang tadi ya. Oke, itu adanya memang di Zoom ya, itu di Zoom tadi harusnya sih. Iya, jangan-jangan nggak keluar ya. Oke, nanti kalau emang nggak keluar saya lihat videonya nanti deh. Kalau emang nanti nggak keluar, kita buat sesi khusus untuk ulang penjelasan ini ya. Untuk penjelasan tentang ya pokoknya materi yang tadi saya, kalau emang nanti nggak keluar akan kita buat videonya, atau mungkin kita buat Zoom, kita buat di Instagram ya, di Telegram, di Telegram mungkin nanti akan kita buat live di Telegram. Kalau memang tidak keluar ininya ya, presentasi saya tadi, saya lupa tadi ya, harusnya Zoom, iya benar, itu harusnya nggak keluar tadi saya, mohon maaf. Oke, terus data saya masih sekolah lama dengan status nomor, terus saya sudah pindah sekolah baru dan status PDKK apa yang untuk yang yang pindahan sekolah
dan segala macam. Ya mudah-mudahan sih bisa ya, tapi saya nggak yakin juga ya. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Intinya sih gini ya, intinya pemerintah sekarang nih, Direktorat PPG ini berharap bisa menuntaskan ada 300 ribuan orang guru itu yang belum berserdik ini bisa ikut serdik gitu ya. Ya mudah-mudahan itu nanti bisa. Ya, mudah-mudahan ya. Sama saya nggak bisa pastikan kalau bisa atau tidaknya. Makanya cuma satu sih sarannya ya tetap aktif di SIM PKB dan cek juga, pastikan juga bisa login ke Info GTK gitu ya. Jadi kedua laman tersebut harus bisa akses dua-duanya, dan tolong juga jangan ketergantungan dengan orang lain. Jadi usahakan oleh diri sendiri sehingga pada saat nanti ada pemberitaan segala macam itu kita bisa akses langsung, karena kan orang lain belum tentu sepeduli kita gitu. Tapi kalau kita masing-masing kan barangkali bisa tahu lebih cepat, itu bisa dieksekusi lebih cepat gitu ya. Terus solusi untuk silang merah, oke, yang silang merah tergantung silang merahnya karena apa gitu ya. Bapak, saya sudah mendaftar dan lulus admin tapi saya pindah. Ini saya nggak bisa jawab kalau ini ya. Saya nggak bisa jawab, itu nanti mungkin di admin PPG-nya ya. Itu kan karena udah lulus berarti kan sudah lolos, sudah ini. Kalau pindah ya nanti kan induk segala macam berubah juga ya. Ya mudah-mudahan sih, ya mudah-mudahan ya. Cuma belum tahu saya. Nanti kalau itu sebenarnya sudah tinggal proses itu ya, tinggal satu tahap lagi. Ya, tinggal proses PPG-nya. Oke. Ini lanjut ya, nih saya belum bisa jawab, mohon maaf. Solusi silang merah, iya silang merah. Tergantung silang merahnya apa Pak ya. Kalau silang merahnya perpal ya berarti selesaikan dengan perpal. Kalau silang merahnya SPTJM ya berarti SPTJM gitu ya. Jadi sesuai dengan silang merahnya apa gitu ya. Terus ini Dewi Fitnasari banyak amat. Ya, nanti yang SPTJM tadi di Info GTK ya. Ya, Mbak Dwi Fitnasari ini nanti ada di Info GTK. Bentar ya, malam ini itu akan rilis karena kemarin mau rilis izin terbalnya belum keluar gitu ya. Mudah-mudahan malam ini bisa rilis ya. Oke, ya mudah-mudahan nggak sampai malam lah. Selesai live nanti akan saya coba cek, mudah-mudahan bisa langsung rilis ya. Terus Pak, saya SX1 Ekonomi Pembangunan mengajar di TK. Saat ini kuliah lagi PAUD semester 7. Dan nanti dilihat ya Bu ya, Ibu nanti pada saat pendaftaran mungkin Ibu bisa milih pelajaran ekonomi, dan mungkin juga bisa milih TK ya, guru kelas TK. Karena nanti di situ dimungkinkan untuk memilih sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ya, tapi lihat aja nanti ya. Kayaknya sih bisa, tapi kalau diminta SPTJM ya bikin SPTJM dulu ya. Terus iya ini Bu Dewi Fitnasari ya, mohon maaf tadi kan saya sedang webinar ya, jadi nggak bisa jawab satu-satu, nggak bisa langsung jawab gitu ya. Nanti akan ada di Info GTK Bu ya. Oke. Terus Pak, kalau PPG prajabatan kapan dibuka? Kalau prajabatan masih belum tahu kabarnya ya, tahun ini ada atau tidak ya. Ya mudah-mudahan sih masih ada ya. Terus SPTJM di Info GTK itu gimana Pak? Oke, nanti dicek ya. Sekarang kan belum nih, yang sekarang belum keluar nih Pak Ibu ya. Di Info GTK belum. Ntar setelah selesai live akan dicek datanya. Ya. Karena izin perbalnya baru keluar tadi, izin resmi untuk dibuka itu baru keluar tadi. Ya. Setelah live ya. Setelah webinar. Oke, saya rasa itu ya. Jadi pertanyaannya nggak banyak, cuma sekedar kapan SPTJM-nya keluar ya. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman yang masih belum lolos administrasi PPG-nya
bisa lolos untuk yang tahun 2025 ini sehingga bisa ikut semuanya menjadi peserta PPG dan bersertifikat petindik ya, yang ujung-ujungnya nanti mudah-mudahan bisa menerima tunjangan profesi ya. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf ya live saya cukupkan dulu sampai sini, sudah 3 jam lebih ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.